Ini di stadion juga ada. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum Oh, waalaikumsalam. Siap, Bu Eda. Boten. Izinkan saya untuk duduk. Oh iya, monggo silakan Bu Eda. Sedang apa Bu? Ini tadi ngobrol. Iya. Hari ini kumpul banget Full tadi. gigi. Dalam rangka apa Ibu? Kalau boleh tahu. Ini kelihatannya Bu Dwi itu banyak sekali kegiatan dalam. Iya. Damben habis Iya. itu mau apa? Buru-buru juga ada rencana outbound. Oh gitu. Iya. Mungkin tentang outbound. Kemana Iya. kira-kira? Mana Bu? J. Begini Bu Dwi dan Bu Restu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Untuk mohon izin, saya akan mengamati panjenengan ketika melakukan coaching dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya akan merekam kegiatan coaching panjenengan, di mana nanti untuk perekaman ini hanya fasilitator saya yang tahu, insya Allah tidak akan kemana-mana, hanya saya dan fasilitator. Berkenankah Bu Restu dan Bu Dwi? Silakan dengan senang hati. Terima kasih banyak. Untuk sebelumnya, karena Bu Restu dan Bu Dwi sudah berkenan, saya rekam terkait kegiatan coaching yang sedang panjenengan lakukan. Saya ingin sharing dulu terkait dengan rubrik penilaiannya pada kegiatan coaching, di mana ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kira-kira Bu Restu, apa sejauh mana yang panjenengan ketahui tentang kompetensi coaching oleh seorang coach yang harus dimiliki? Sepengetahuan saya itu seorang coach itu harus mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu. Bagus sekali Bu Restu. Bu Restu, kira-kira dari beberapa kompetensi coaching yang sudah Bu Restu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Restu secara spesifik diobservasikan ke kegiatan ini? Saya ingin diobservasi semuanya Bu, terkait saya mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh saya, dan juga cara saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kita saya ingin bertanya dari beberapa kompetensi coaching yang sudah Bu Restu sampaikan tadi, kira-kira indikator dari ketercapaian kegiatan coaching bagaimana? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dari kompetensi coaching di saat saya melakukan coaching, yaitu saya bisa presence atau kehadiran penuh saat melaksanakan kegiatan coaching. Saya mampu mendengarkan aktif dari coaching dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang pastinya saya mampu menyampaikan percakapan berbasis coaching dengan alur cerita. Luar biasa sekali Bu Restu, sudah mampu. Kemudian Bu Restu, setelah Bu Restu bisa dan memiliki kompetensi coaching dengan baik, kira-kira tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Restu itu seperti apa? Tujuannya setelah saya memiliki kompetensi dan indikator kemampuan coaching, agar saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan maksimal dengan menggunakan kompetensi coaching yang sudah saya miliki. Dan Bu Dwi, sekarang silahkan panjenengan melanjutkan kegiatan coaching ini, dan izinkan saya untuk merekam sampai selesai, dan nanti izinkan juga saya untuk mengamati serta menyampaikan umpan balik di akhir kegiatan coaching ini. Berkenan ya Bu Restu, Bu Dwi? Monggo persilahkan untuk dilanjutkan. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Restu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Iya, Bu Restu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya. Mumpung Bu Dwi ada waktu luang Ya, ini. kebetulan saya Iya. pengen ngobrol Oh dengan Bu gitu Restu juga Oke, ini. Iya. Apa sih yang mau diobrolkan hari ini? Ya. Coba bisa ceritakan ya. Iya, tadi kan Bu Restu sudah ini ya di awal ya sudah tanya tentang kegiatan saya Ji. Iya. Ada drum band, dan ini salah satunya Bu Restu ada kegiatan outbound Bu Restu. Iya. Jadi ini Bu Restu
outbound guru nanti akan dilaksanakan di Amanah Solo Bu. Oh, gitu. Karaanyar. Iya. Terus kondisinya sekarang gimana yang ingin Bu Dwi ceritakan? Ini begini Bu, keadaan guru kami itu kan jumlahnya ada 42 guru Bu. Iya. Nah itu kebetulan Bu, ini saya kan ditunjuk sebagai ketua panitia Bu, dari yayasan itu. Iya. Jadi bareng-bareng ini Bu. Nah, dari 42 guru itu Bu, demi kenyamanan dan keamanan jadi bis itu sudah saya rancang, saya pesankan yang C22 itu. Nah dari situ Bu, dari C22 itu ternyata itu Bu, jumlah kursinya itu masih ada sisa Bu Restu. Oh gitu. Iya, karena 42 guru sisa kursinya itu masih ada 9 kursi Bu. Kemudian itu saya tawarkan ke teman-teman Bu. Ternyata itu teman-teman itu ada yang mengajak putranya, dan yang diajak itu Bu Restu itu lebih dari 9. Saya itu bingung Bu Restu, pusing. Jadi awalnya itu bisnya kursinya sisa, terus ini karena ada yang mau ikut karena saya tawarkan itu tadi sisa 9, ternyata yang ikut lebih dari 9, saya jadi bingung ini Bu Restu. Iya iya. Berarti kondisi sekarang ini yang sedang dialami oleh Bu Dwi, ada sisa kursi 9, tetapi yang ikut malah lebih dari 9. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi itu ya? Ada kursi 9, tapi ternyata kok yang mendaftar lebih dari 9. Ini yang mempengaruhi apa ya? Ini Bu, ternyata itu teman-teman guru itu putranya kan masih kecil-kecil Bu Restu. Jadi ingin diajak semua Bu. Jadi saya kira saya tawarkan itu cuma untuk memenuhi seat saja. Ternyata semuanya pengen mengajak putranya karena di rumah tidak ada yang menjaga begitu Bu Restu. Oh begitu. Nah sekarang dari permasalahan itu sebetulnya yang diinginkan Bu Dwi itu yang bagaimana ya? Dari obrolan saat ini. Nah, itu apa yang diinginkan? Saya pengennya itu ya karena saya sudah terlanjur menyampaikan kalau ada seat yang sisa dan ternyata yang mendaftarkan putranya itu lebih dari yang saya tawarkan 9 kursi itu tadi. Ya saya pengennya karena sudah terlanjur menyampaikannya, pengennya semuanya berangkat. Oh gitu. Iya harus gitu ya. Nah, iya. Oke Bu Dwi. Sekarang begini Bu Dwi, dengan keinginan Bu Dwi semuanya kan harus berangkat ya dengan sisa kursi 9, tapi yang mendaftar lebih. Iya. Agar keinginan Bu Dwi tadi bisa terwujud, apa yang diinginkan Bu Dwi? Apa yang ini saya begini, kalau armadanya cuma 1 kan kurang ya Bu Restu ya. Otomatis kan harus lebih, padahal dari biaya yang sudah diberikan yayasan itu cukupnya hanya 1 bis Bu Restu. Jadi mungkin nanti saya akan koordinasi Bu Restu, koordinasi lagi dengan PO yang mengurusi outbound ini Bu. Nanti minta kepada PO untuk mengganti armadanya ini dengan seat yang 23 karena awalnya kami pesannya itu 22. Jadi dengan biaya yang sama tapi jumlah tempat duduknya berbeda. Dengan keinginan Bu Dwi seperti itu akan bisa terwujud ya, mengganti seatnya yang dari 22 menjadi 3. Nah, rencana atau gagasan apa agar semuanya itu bisa berjalan dan terwujud? Itu rencananya Bu Dwi bagaimana? Yang pertama saya akan koordinasi dengan panitia kecil saya terkait dengan penggantian armada ini tadi Bu. Saya akan menyampaikan ke teman-teman kalau armadanya atau tempat duduknya itu tadi diganti. Yang awalnya seat 22 menjadi seat 23. Kemudian kalau sudah saya akan koordinasi dengan pihak PO-nya tadi Bu. Jadi untuk mengganti seat itu tadi Bu. Terus apa yang disiapkan untuk rencana itu tadi?
Ya, saya akan mengajak panitia tadi. Yang pertama mengumpulkan rekan-rekan se-TK saya tadi yang jumlahnya 42. Saya sampaikan karena saya sampaikan di awal kalau seatnya itu 2-2 otomatis kan lebar ya Bu Resti ya, longgar. Nah ini menjadi 2-3, jadi agak sempit, tapi bisa mengajak semua yang mendaftar tadi. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman maklum. Kemudian setelah itu baru nanti ke PO juga menyampaikan hal seperti itu tadi untuk menambah si tadi Bu Resti. Begitu. Nah, rencananya seperti itu. Bu Dwi juga sudah nanti rencananya akan koordinasi dengan teman-teman. Apa yang bisa memastikan kalau rencana itu nanti bisa berjalan? Ya saya harus sama teman-teman panitia langsung ke PO Bu. Jadi langsung saya ini bisnya. Oke, saya langsung catat ininya Bu kan biasanya kalau pesan bisnya dicatat nomor serinya gitu ya. Jadi nanti kalau datang kan karena di awal 22 takutnya nanti ini mulus yang datang beda. Jadi nanti saya pastikan bisnya seatnya yang 23 sesuai dengan yang perubahan itu tadi Bu Resti. Alhamdulillah solusinya sudah ketemu. Berarti dari yang 22 tadi Bu Dwi akan berkoordinasi dengan PO untuk mengganti si 2 menjadi si 2 dan ini. Alhamdulillah. Nah sekarang Bu, komitmen apa yang akan Bu Dwi lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bu Dwi buat mengubah SIP 2 menjadi SIP 3? Itu komitmen dan tanggung jawabnya apa? Oh iya, J. Ini saya pertama juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu J. Saya akan mengumpulkan teman-teman, menyampaikan keadaan yang terbaru, terupdate, dengan pengurus juga. Jadi yayasan juga perso bahwa awalnya yang hanya 42 guru menjadi lebih, gitu. Ada 60-an, sekitar 60-an. Jadi satu bis besar nanti jadinya. Kemudian ke PO juga untuk memastikan bahwa seatnya kami ubah menjadi seat 23. Jadi semuanya insya Allah bisa ikut berestu. Jadi tidak hanya 9 anak tadi, tapi yang semua yang pendaftar itu tadi yang belakang tadi semuanya bisa ikut. Oke. Bu Dwi, agar semuanya ini bisa terwujud, apakah ada perlu dukungan dari yang lain? Gitu. Insya Allah saya tetap meminta dukungan dari yayasan juga, karena biaya murni dari yayasan. Jadi kita tinggal berangkat, saya hanya memesankan bis sama tempatnya saja. Jadi tetap saya meminta dukungan dari yayasan, kemudian ibu kepala sekolah dan rekan-rekan teman sejawat saya. Alhamdulillah waktunya sudah cukup ya ngobrol kita saat ini. Iya, tak terasa, dan Bu Dwi juga sudah mendapatkan solusinya. Bu Dwi, sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga outboundnya Bu Dwi nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala. Dapat melakukan outbound dengan sukses. Dalam perjalanan nanti juga tidak ada hambatan. Kembali pulang dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bu Restu. Pelan rasanya bisa berbincang dengan Bu Restu. Assalamualaikum Bu Restu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Restu. Dengan saya mengobrol lagi. Monggo. Ya, monggo silakan dilanjutkan. Wah, Bu Restu benar-benar menginspirasi saya. Oh iya. Kucingnya luar biasa. Begini Bu Restu, setelah apa yang panjenengan lakukan dengan ini, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching tadi ketika saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terbukti tadi Bu Dwi bisa mengeluarkan solusinya ketika saya tanya bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana rencana aksinya. Ternyata Bu Dwi bisa mengutarakan rencana aksinya
untuk mengatasi permasalahannya tentang kegiatan outbound yang kursinya tadi harusnya mempunyai inginnya itu ada 9, tetapi melebihi. Ternyata Bu Wiwi bisa mengatasi permasalahan ini. Benar Bu Restu, saya juga mengamati demikian. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akhirnya Bu Dwi Eko mendapatkan solusi. Kemudian Bu Restu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan ke depannya untuk menambahi kemaksimalan Bu Restu saat ini. Saya ingin ketika saya itu melakukan sebagai coach ya, saya ingin selalu hadir penuh mendengarkan keluhan permasalahan dari coaching, dan saya berharap saya selalu bisa menggali dari coaching untuk bisa mengeluarkan solusi apa dari permasalahannya yang dihadapi. Nah, ya, Gustu, izinkan saya untuk memberikan umpan balik kepada Gustu semoga ini bermanfaat buat Gustu. Untuk pengamatan saya tadi sudah terlihat terjalin kegiatan kemitraan, terjalin komunikasi yang akrab antara Gustu dan Bu Eko. Jadi komunikasi itu terasa hangat, itu akrab dan hangat saat komunikasi. Gustu kemudian kehadirannya sangat penuh sehingga sangat merespon apa yang diceritakan Bu Dwi, dan Bu Restu sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang diceritakan Bu Dwi Eko. Untuk mengajukan pertanyaannya, Bu Restu juga menurut saya juga sudah sangat berbobot sehingga Bu Dwi Eko terinspirasi mendapatkan ide-ide untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Dan yang terakhir yaitu Bu Restu sudah menggunakan komunikasi coaching dengan alur delta di mana komunikasi tadi ada tujuan, ada dialog yang inspiratif, ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari kegiatan ini. Wah, luar biasa sekali. Saya hari ini benar-benar mendapatkan ilmu mengamati panjenengan dan dapat saya jadikan sebagai referensi saya. Terima kasih Bu Restu, Bu Dwi Eko atas waktunya. Sama-sama Bu. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Ya, Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon undur diri. Lanjut. Assalamualaikum